Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah masjid at-taqwa rahimakumullah. Wabil khusus para orang tua kita, para guru kita, para mujahid, para sesepuh, tamir masjid, pimpinan persyarikatan, tanpa menyebut nama tidak mengurangi kita dan saya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, nikmat tiada tara Allah kucurkan di kesempatan kali ini. Kita berada pada momentum Muharram. Sebetulnya tidak ada hubungannya dengan hijrah. Dalam artian peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, karena terjadi di bulan Rabiul Awwal. Tapi ini adalah spirit perubahan, spirit tajdid, spirit pembaharuan yang harus terus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa batasan ruang dan waktu. Hakikat hijrah itu, walaupun menurut bahasa al-khuruju min ardin ila ukhra, keluarnya kita dari satu tempat ke tempat yang lain, biasanya apa? Intiqalul fardi min makanin ila akhar sa'yan wara rizqi. Seseorang keluar dari kampungnya, merantau, pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka sa'yan lirizqi, mencari rizki. Namun demikian, hakikat hijrah itu adalah yang pertama, bahwa kita harus terus berusaha untuk menjadi mukmin yang sejati. Karena ini adalah bukti utama. Bukti utama bahwa kita adalah mukmin sejati adalah semangat dan spirit hijrah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Jadi orang-orang yang beriman dan yang berhijrah dan yang berjihad di jalan Allah. Iman, hijrah dan jihad itu menjadi idiom, Pak, yang banyak kita dapati di Al-Quran. Dan ini menjadi ciri utama bagi orang-orang yang beriman adalah wahajaru, senantiasa memperbaiki dirinya dengan semangat hijrahnya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan makna hijrah, ada beberapa hadis yang mencantumkan kata-kata hijrah, ada juga ayat-ayat yang mencantumkan kata-kata hijrah. Seperti sabda Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun waniyah. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah. Maksudnya hijrah yang dilakukan oleh Nabi SAW dari Mekah ke Madinah secara bahasa. Kenapa? Karena Mekah itu sudah menjadi tempat yang kondusif untuk penyebaran dan pengamalan ajaran-ajaran Islam. Kemudian ada sabda Nabi SAW yang lain, wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hajaro bimakna taroka, hajaro bimakna meninggalkan. Maka
ketika kita mendapati permasalahan dengan sahabat kita, kemudian kita mendiamkannya, meninggalkannya, maka itu namanya hijrah. La yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk menghajar. Apa menghajar ini? Maksudnya untuk meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Maksudnya tidak teguran, tidak sapaan. Maka mana yang terbaik di antara keduanya? Yang mengawali pertemuan, yang mengawali salam, atau yang mengawali menegur terlebih dahulu. Kemudian ini beberapa ayat yang terkait dengan hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Siapapun di antara kita yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Kemudian wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Kalau kita dapati istri kita, mohon maaf, misalkan mereka berbuat nusyuz, membangkang, ya tidak taat kepada suami, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, nasihati. Biasanya galakan bini daripada kita kan. Kita nasihatin sebentar, dia ngomongnya yang banyak. Wallati takhafuna nusyuzahunna, yang pertama fa'idhuhunna. Fa'idhuhunna maksudnya kita nasihati. Ya, kita nasihati, kita berikan pemahaman. Kalau tidak bisa, wahjuruhunna fil madaji. Pisahkan tempat tidurnya. Maksudnya jangan temani tidurnya. Wah, malah tambah senang. Ya udah, kamu yang tidur di luar misalkan. Kemudian wadribuhunna, pukul. Lebih bahaya lagi, Pak. KDRT katanya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, makna wahjuruhunna di sini adalah tinggalkan atau pisahkan dari tempat tidurnya. Maksudnya tidak menemani tidurnya. Kemudian terkait dengan hijrah dan bulan Muharram, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memperkokoh akidah dengan menghindari syirik. Kenapa? Karena di Muharram ini banyak sekali praktek-praktek kesyirikan yang itu diatasnamakan agama, seperti larung sesaji hasil bumi. Banyak kita dapati kota-kota yang melakukan hal ini di bulan Di bulan Muharram. Kemudian ada kirap Kubobule di mana itu di Solo, itu pun dilakukan di bulan Muharram atau bulan Syuro. Kemudian mereka yang punya pusaka, punya peninggalan, punya jimat, itu mereka mandikan di mana di bulan Muharram. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk memperkokoh akidah dengan cara apa? Menghindari kesyirikan. Sekecil apapun, Pak, karena syirik itu merusak akidah. Kalau akidah kita benar, maka amaliyah kita benar. Namun kalau akidah kita tidak benar, maka amaliyah kita pun tidak benar. Maka kita harus memperbaiki dan memperkokoh akidah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya jelaskan dan sebutkan yang pertama terkait dengan hakikat hijrah adalah bahwa hijrah bukti sejati orang yang beriman. Ya, kita harus terus berhijrah, Pak. Mungkin secara hakiki, secara lugawi maksud saya, yakni berpindah dari satu ke tempat yang lain tidak. Kita sudah menetap di Beijing misalkan. Tetapi terkait dengan makna, maka itu sudah menjadi keharusan. Maka yang kedua yang harus kita pahami bahwa hijrah itu adalah sunnatullah. Maka kalau di antara kita ada yang tidak mau bergerak, berpindah, berubah, maka dia melawan kodrat Allah, melawan sunnatullah. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Jadi mereka disebut dengan orang-orang yang zalim, yang mereka itu tidak mau berhijrah. Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabat untuk berhijrah, namun banyak yang tidak mau berhijrah. Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri.
Kenapa disebut menganiaya diri mereka sendiri? Karena mereka tidak mau berhijrah. Mereka tidak mau turut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni suruh berhijrah. Malaikat bertanya, qalu fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Jadi kenapa mereka itu tidak mau berhijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Oh, kami ini orang yang lemah. Kami nggak punya duit, kami nggak punya modal, kami takut dan lain sebagainya. Qalu, malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itu adalah tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nggak mau hijrah, dalam hal ini nggak mau berubah, nggak mau merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, kita berada di tahun yang baru, sejatinya harus ada peningkatan taraf hidup kita, peningkatan kualitas ibadah kita, peningkatan kuantitas amal soleh kita, maka kita merugi. Wa ma'wahumun nar, tempatnya adalah di neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hijrah itu momentum perubahan. Perubahan dahsyat luar biasa terkait dengan dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dimulai setelah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Bayangkan 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. 3 tahun sembunyi-sembunyi, 10 tahun terang-terangan. Sedikit sekali perubahannya, sedikit sekali pertambahan pengikutnya. Kebanyakan pengikutnya didominasi oleh fakir, miskin, budak, orang-orang yang lemah. Namun orang-orang kaya, tokoh-tokohnya itu rata-rata membangkang dan memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah tegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sendiri Pak yang harus rubah, Pak. Ada guru kita, ada ustadz kita, ada orang tua kita yang memotivasi kita, ada teman kita. Tapi terpenting itu adalah diri kita. Kalau kita nggak mau merubah diri kita, ya sudah, kita sama saja. Kita paham keutamaan sholat malam misalkan, namun kita nggak bangun Pak, kita nggak termotivasi. Kita tidak memaksa diri kita, maka kita akan tidak jalan Pak. Jadi hijrah itu diawali dengan apa? Dengan memaksa diri. Allahumma paksain, harus dipaksain Pak. Paksa misalkan kita berpuasa hari ini, pagi-pagi sudah ada godaan bubur gratis misalkan. Kalau sayuran kan bisa kita masak nanti. Kalau bubur kan gitu. Itu memaksa diri kita untuk menjalankan ketaatan. Terpaksa Pak. Mohon maaf, orang yang berbuat jahat itu biasanya diawali dengan keterpaksaan. Terpaksa ngambil kotak amal, terpaksa ngambil sendal, terpaksa ngambil burung piaraan orang. Awal-awalnya terpaksa Pak. Tapi ternyata, wah enak ya. Ternyata untung, terpaksa, ternyata gampang. Maka dia mulai terbiasa. Setelah terbiasa, ia menikmati profesinya. Itu keburukan Pak. Maksiat itu demikian. Apalagi kebaikan yang memang Allah Subhanahu wa taala condongkan kita untuk kepada kebaikan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah ini sudah memberikan kepada kita 2 jalan, wahadainahu najdain, dan Allah mudahkan untuk menggapainya Pak. Allah mudahkan. Buktinya kita berada di sini, ya kan, tidak berat bagi kita untuk melangkah menuju masjid ini. Ini bagian dari bahwa Allah mudahkan bagi kita untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Namun kita harus punya amalan-amalan yang istimewa Bapak Ibu. Nggak begini-begini aja. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita umur panjang, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik bukan amalan yang sekedarnya, yang sisa-sisa, yang biasa-biasa. Jadi kita harus ada perubahan Pak. Perubahan yang frontal, yang drastis Pak.
Kalau tahun lalu kita sedikit dermanya, sedekahnya, tahun ini kita perbanyak. Kalau tahun lalu kita tahajudnya kurang, tahun ini kita perbanyak. Kalau tahun kemarin kita tilawah Qur'annya masih jarang, belum khatam Al-Quran sebulan sekali misalkan, kita harus tingkatkan dan perbanyak di tahun ini, Pak. Dan itu harus kita paksain, Pak. Kalau kita sudah berusaha untuk memaksa diri, dan paksaan ini bagian dari mujahadatun nafsi kita, jihad kita. Dan itu menjadi keistimewaan. Mungkin pertama terpaksa bangun malam, terpaksa ke masjid. Tetapi lama-lama kita menikmati, Pak. Oh, ternyata enak juga ya setelah sholat malam dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita mendapati kenikmatan dalam amaliyah kita, maka secara otomatis kita akan condong ke sana, kita akan termotivasi dan sifatnya automatically. Jadi kita nggak perlu misalkan menghidupkan alarm baik dari handphone atau dari jam misalkan. Karena apa? Karena kita punya alarm sendiri. Yang kenapa? Yang karena kebiasaan baik yang kita lakukan. Kalau laki-laki yang sehat, mohon maaf nih Pak, biasanya kan punya alarm biologis ya Pak ya. Ada yang bangun Pak sebelum yang lain itu bangun Pak. Itu berarti dia sehat. Kalau tidak bangun lagi berarti memang kurang sehat. Itu, ya kan? Tinggal alternatifnya apa Pak? Kita tinggal ke kamar mandi, kemudian tidur lagi, atau bangun, kemudian kita sholat tahajud. Ya, atau ya kebetulan Pak ini di samping tersingkap lagi kan, beda lagi. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu hal yang dinilai baik, utamanya kita bangun untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui tahajud, itu menjadi amalan yang paling utama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, bahwa hakikat hijrah itu meninggalkan perbuatan dosa. Kalau kita mau lebih baik tahun ini Bapak, selain kebaikan yang kita optimalkan, keburukan harus kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Karena efek buruk dari perbuatan dosa itu luar biasa. Bahwa hakikat hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melakukan maksiat, apa yang akan kita dapati? Yang pertama, menghalangi datangnya rezeki. Nabi SAW bersabda, innal abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Jadi kalau kita merasa sulit mencari rezeki, merasa sulit memenuhi kebutuhan hidup kita, cari pekerjaan susah, nggak dapat dan lain sebagainya, coba introspeksi Pak. Mungkin kita selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin selama ini kita banyak zalim, mungkin selama ini kita banyak melakukan kemaksiatan. Karena kata Nabi, sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Oh, tapi dia nggak sholat tapi lancar rezekinya. Ia nggak pernah sedekah tetapi lancar pekerjaannya. Dia banyak berbuat salah, berbuat dosa tetapi hidupnya makmur. Orang yang beriman itu apa yang didapatinya? Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi bukan rezeki dalam bentuk ketenaran harta benda semata, tetapi bagi orang yang beriman ada kemuliaan di situ. Rizqun karim, rezeki yang mulia. Rezeki yang mendekatkan kita kepada Allah, rezeki yang menjadikan kita gemar berbagi, rezeki yang menjadikan kita semakin rajin beribadah, rezeki yang menjadikan kita khusyuk dalam ibadah sholat kita. Kemudian yang kedua, efek dari dosa yang kita lakukan adalah bagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, bahwa khirmanul ilmi, di antara dampak jelek maksiat adalah ilmu sulit masuk. Kita ngaji Pak, mohon maaf ya, mungkin karena kita sudah sepuh gitu kan, kemudian gigi sudah tidak lengkap dan lain sebagainya, mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu repotnya mas ampun.
sekedar membuka mulut a i u ya, susahnya luar biasa. Ya, apa yang menjadikan itu dan sulitnya kita mendapati masuknya ilmu di diri kita bisa jadi karena apa? Karena kemaksiatan yang kita lakukan. Maka kalau kita baca ayat yang terpanjang di surat Al-Baqarah, ayat berapa Pak? 282. Di akhirnya itu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu. Jadi wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kenapa? Karena hakikat ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka fa innal ilma nurun yakzifuhullahu fil qalbi wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur. Bahwa ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya tersebut. Kalau toh dia menguasai satu ilmu pengetahuan, bergelar profesor dan lain sebagainya, ilmu kedalaman pengetahuannya tidak mendatangkan kebaikan baik untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, yang sebagai bagian dari cahaya Allah yang Allah hadirkan di hati kita, apa wujudnya? Satu saja kita pahami, itu menjadikan inspirasi, Pak. Satu saja ucapan orang lain kita dengarkan, masuk ke hati sanubari kita, itu bisa merubah diri kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Itulah hakikat hikmah itu di situ, Pak. Kekayaan utama, aset utama yang dimiliki oleh pribadi yang menjadikan dirinya menjadi lebih baik lagi dan bisa menginspirasi orang banyak. Dia biasa aja, Pak, tapi omongannya didengar. Dia bukan orang terpandang, Pak, tetapi dihargai, dihormati, disegani. Kehadirannya diharapkan, ketidakhadirannya ditanyakan. Itu, Pak, kenapa? Karena ada hikmahnya. Hikmah yang dimilikinya karena apa? Karena ilmu yang didapatinya. Yang ilmu ini merupakan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bahwa maksiat membuat semua urusan dipersulit. Jadi kalau kita banyak sulit nih Pak, tahun lalu banyak sakit, banyak musibah, banyak hal-hal yang tidak kita harapkan, maka kita introspeksi diri, Pak. Ya bisa jadi kita banyak maksiatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu nih ini kebaikan tapi kita nggak lakukan, itu kan bagian dari maksiat, Pak. Kita tahu ini sesuatu kemaslahatan tapi kita nggak lakukan, itu bagian dari keburukan. Kama anna manittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra, faman attalat taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menuliskan dalam buku Ad-Da'wah Ad-Dawa ya, Ad-Da'wah Dawa, itu lebih kurang 19 efek buruk dosa yang kita lakukan. Ini saya sebutkan 3 saja yang paling utama. Bahwa sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan dalam urusannya, maka siapa yang meninggalkan takwa akan mendapati urusannya menjadi sulit. Allah menegaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa, siapa yang terus meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah buatkan untuknya makhraja. Makhraja itu berasal dari kata-kata kharaj yang artinya keluar. Makhraja itu adalah jalan keluar atau solusi, Pak. Enggak punya anak karena takwa diberi keturunan. Enggak punya pekerjaan karena takwa diberi pekerjaan. Kurang rezeki karena takwa dipenuhi rezeki. Semuanya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin melanjutkan pendidikannya karena takwa dimudahkan dan dibukakan jalan-jalan baginya untuk menempuh ya atau meningkatkan pendidikannya melalui perguruan tinggi misalkan dan lain-lain sebagainya. Jadi takwa intinya, Pak. Sebagaimana orang yang takwa kepada Allah akan dimudahkan dalam segala urusan,
Maka siapa yang meninggalkan takwa akan mendapati urusannya menjadi sulit. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau bicara min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka, maka apa yang ia dapati, Pak? Keberlimpahan dan keberkahan rezeki. Rezeki yang banyak, Pak. Allah akan kucurkan baginya rezeki bahkan dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Tidak diminta, datang itu rezeki, Pak. Tidak dimohon, hadir itu rezeki. Karena apa? Karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bahwa hijrah itu adalah pergerakan. Al-hijrah ya al-harakah. Nah, wal harakah barokah. Hijrah itu adalah bergerak, dan bergerak akan mendatangkan keberkahan. Kalau Bapak ingin kaya misalkan, ya harus bergerak, Pak, berusaha. Berusaha berbisnis misalkan. Berusaha nanam modal misalkan. Kalau kita ingin sehat misalkan, ingin bagus fisik kita, ya kita harus gerak, Pak. Kita harus bangun. Harus berolahraga. Jangan diam saja, nggak cukup dengan apa? Nggak cukup dengan doa, Pak. Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkan badanku. Tetapi makan kita nggak kita jaga. Olahraga malas. Ya sama aja bohong, Pak. Jadi hakikat hijrah itu adalah bergerak. Ya, dan pergerakan ini akan menjadikan kita penuh dengan keberkahan. Bahwa kita bangun subuh, itu bagian dari upaya kita untuk menggerakkan jasmani dan rohani kita. Maka kita akan dapati tubuh kita lebih sehat lagi, insya Allah. Di subuh hari adalah momentum di mana udara itu masih luar biasa segarnya. Siang dikit aja, Pak, udah banyak polusi. Polusi udara, polusi suara, polusi macam-macam, Pak. Tapi sebelum subuh itu Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan yang luar biasa dalam bentuk apa? Bersihnya udara. Dan itu masuk ke dalam hati sanubari kita, Pak. Maka menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat lagi. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum ya tuflihun. Siapa yang pulang dari masjid habis Jumatan itu ngopi, nongkrong, santai, atau bahkan tidur siang, Pak. Ayatnya nggak demikian, Pak. Ayatnya setelah kita sholat Jumat, fantashiru fil ard, bergerak lagi, beraktivitas lagi. Ya, memang enak banget, Pak, kalau siang hari pulang Jumatan, ya kita ngopi, misalkan, ya selonjoran, ya santai-santai di rumah, wah enak sekali tuh, Pak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fantashiru fil ard, beraktivitas lagi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Wadhkurullaha katsira, jangan lupa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pergerakan itu adalah sunnatullah, Pak. Matahari, bulan, bintang, itu semuanya bergerak. Alam taro annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma. Kullu yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing kullu yajri ila ajalin musamma, berjalan sampai waktu yang ditentukan. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumi yaqilun. Jadi pergerakan itu adalah sunnatullah, Pak. Awan itu senantiasa bergerak, ya. Yang namanya udara, angin itu senantiasa bergerak. Dia tidak apa istilahnya diam, tidak statis, tapi dinamis. Tata surya kita misalkan, kita dapati pergerakan yang dinamis, pergerakan yang luar biasa. Maka ketika kita enggan bergerak, ya hakikatnya kita menuju kepada kematian.
mereka-mereka yang sakit di rumah sakit, kemudian treatment dokter sakit stroke misalkan, ngangkat tangan, ya kan Pak, angkat tangan ke kanan, tangan kiri, lihat ke kanan, lihat ke kiri. Yang itu kita bisa lakukan kapanpun, setiap saat, bahkan lebih dari itu kalau kita sehat. Jadi bergerak itu penting Pak. Sementara kita lebih memilih dalam tanda kutip untuk mati. Karena apa? Karena kita nggak mau aktivitas, tapi aktivitas yang positif, aktivitas yang penting. Gunung saja yang menurut kita diam itu bergerak Pak. Wa tarul jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Gunung yang menurut kita diam, tidak bergerak, itu bergerak Pak. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Gunung Pak yang menurut kita diam, ternyata bergerak. Pergerakan ombak di lautan misalkan, gelombang lautan itu nggak ada henti-hentinya Pak. Terus menerus bergerak. Api misalkan itu bergerak, bergejolak, menandakan bahwa ia mengikuti sunnatullah. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ikut sunnatullah semua Pak. Jantung kita itu terus bergerak. Itu bagian dari sunnatullah, nggak kebayang Pak kalau jantung kita berhenti sesaat. Ya kan? Kapan otak kita itu dalam kondisi paling aktif Pak? Kapan Pak kira-kira Pak? Kondisi di mana otak kita itu lagi aktif-aktifnya. Lagi tidur Pak. Makanya kalau Bapak ngantuk, tidur, itu alhamdulillah itu otaknya lagi aktif Pak. Kenapa? Ya karena itu bagian dari tubuh kita itu untuk treatment diri. Kalau kita capek, kita istirahat kan bangun lebih fresh lagi, lebih sehat lagi. Kan begitu Pak. Ngantuk, kita tidur, habis itu semangat lagi. Walaupun sebetulnya kalau kita nguap-nguap itu bukan karena apa Pak? Bukan karena kita pingin tidur. Karena apa? Karena kita kekurangan oksigen yang dibawa oleh darah ya ke otak kita. Maka sebetulnya gampang Pak kalau kita menghilangkan kantuk Pak, bukan tidur Pak. Apa Pak? Ya beraktivitas, bergerak, konsentrasi pada satu hal. Kita ngantuk mendengarkan khotib berkhutbah, kenapa? Karena kita nggak konsentrasi Pak. Coba kalau kita konsentrasi, nggak bakalan ngantuk Pak. Kita lihat, kita tatap itu khotib ngomong apa, misalkan kita cerna apa yang disampaikannya, nggak bakalan ngantuk Pak. Tapi masalahnya kan kita memilih aktivitas yang statis Pak. Kita diam, tertunduk, khusyuk, akhirnya terlelap. Nah, begitu. Ya jadi bukan karena kita ingin tidur ketika kita ngantuk, tetapi karena kurangnya ya aliran darah yang membawa oksigen menuju otak kita. Ya minimal ngopi gitu Pak ya. Kalau kopi masih ngantuk ya kopinya itu jangan diminum tapi buat cuci muka. Nah ini ada pergerakan gunung Pak menurut penelitian. Quran sepanjang masa karena ayat-ayat dapat baru dibuktikan oleh ilmu pengetahuan mutakhir. Jadi ada pergerakan yang luar biasa. Nah sebagai penutup, ini janji orang-orang yang berhijrah. Ya, janji orang-orang yang berhijrah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi tempat hijrah yang luas. Maksudnya apa? Kita bisa melakukan apapun Pak sebagai bagian dari proses perubahan yang kita lakukan. Ada peran-peran yang belum kita mainkan, ada peran-peran yang belum kita ambil Pak. Sebelum Allah mengambil nyawa kita. Kita mungkin sebagai orang yang biasa, tapi kita punya potensi-potensi di mana kita bisa menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan. Kita nggak cukup, mohon maaf, dengan sholat, puasa, zikir kita Pak. Kita cukup dengan itu tidak. Kita harus apa? Harus berbuat baik, menolong orang banyak dan lain sebagainya. Seseorang yang menolong sekali saja, ya orang lain yang kesulitan itu lebih aku cintai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
daripada ia beritikaf di masjidku selama 100 hari. Itu sekali kita memberi makan Pak, menolong orang lain. Jadi muraghaman katsira wasa'ah, ia akan dapati peluang-peluang terbaik dalam kehidupannya dan tidak mungkin apa Pak, miskin Pak. Nggak mungkin sulit Pak. Kalau orang yang berhijrah, orang yang berbuat kebaikan, orang yang meningkatkan taraf hidupnya, dia nggak bakalan susah Pak, nggak bakalan sulit. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya ia atau mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah di jalan Allah menuju Allah dan Rasulnya, summa yudrikhil maut, kemudian dia meninggal dunia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang keluar rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah sampai dia keluar. Maksudnya keluar dari tempat menuntut ilmu itu, kembali ke rumahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mau dimasukkan sebagai orang-orang yang terus berjihad di jalan Allah, mendapatkan pahala jihad fisabilillah, jangan pulang-pulang. Ya. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tajdidul iman, perbaiki iman kita, tajdidun nafsi, perbaiki diri kita, bahwa kita harus ada peningkatan, bahwa kita harus ada perbaikan terkait dengan taraf hidup kita, mungkin bagaimana cara kita mencari maisha atau mencari rezeki, kemudian bagaimana peran kita dalam masyarakat, ini yang paling utama Pak. Kenapa? Karena ini menjadi bekal utama yang paling hebat, yang paling bagus untuk kita hadirkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu ajrun ghairu mamnun, pahala yang terus mengalir bahkan sampai meninggal dunia. Syaratnya bagaimana? Amal-amal soleh yang sifatnya itu kemaslahatan. Jadi bernuansa sosial. Tadi ayatnya sudah dibacakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Maka mudah-mudahan kita dapati tahun yang baru ini 1447 Hijriah menjadi lebih baik lagi, masjid kita ini menjadi makmur lagi, lebih makmur lagi. Ya, kemudian kita menjadi lebih senang hadir di masjid ini, senang melakukan hal-hal istimewa di malam hari, senang menghadirkan kemaslahatan bagi orang lain dan lain-lain sebagainya. Akhirnya kita akan mendapati apa? Janji Allah Subhanahu wa taala, muraghaman katsira wasa'ah. Nggak mungkin kita ketinggalan peran Pak, nggak mungkin kita nggak kebagian peran Pak, pasti saja, pasti ada. Walaupun mohon maaf kita hanya pentil dari sebuah mobil mewah misalkan, itu menjadi peran yang paling utama, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa pahala dan keutamaannya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan. Kiranya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, memudahkan segala urusan kita semua, menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi senantiasa dengan ibadah dan amal soleh kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri min wal qalam wa yasurun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.